Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita terancam dan bahaya menyerang, apakah kita lari atau bertahan? Ketika Raja Herodes, penguasa Galilea, mendengar bahwa ribuan orang datang kepada Yesus, dia memutuskan sudah waktunya untuk menghilangkan ancaman terhadap pengaruh dan kekuasaannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang terkasih, beberapa orang Farisi memperingatkan Yesus untuk lari dari murka Herodes. Yesus pada gilirannya memperingatkan mereka bahwa mereka berada dalam bahaya rohani yang lebih besar, kehilangan jiwa dan tubuh ke neraka, jika mereka menolak untuk mendengarkan Allah dan utusannya para nabi. Seperti Yohanes Pembaptis dan semua nabi yang mendahulunya, Yesus menjadi ancaman bagi penguasa yang berkuasa pada zamannya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus melangkah lebih jauh dengan menyebut Herodes seekor serigala. Apa yang dia maksud dengan ekspresi seperti itu? Serigala dianggap sebagai yang paling licik dari semua hewan dan salah satu yang paling merusak juga. Petani manapun akan memberitahu kita betapa sulitnya menyingkirkan serigala yang mencuri dan menghancurkan di bawah perlindungan malam. Serigala menjadi simbol dari apa yang tidak berharga, tidak penting, dan merusak. Saudara-saudara yang terkasih, dibutuhkan keberanian besar untuk berdiri dan secara terbuka menentang seruan tiran. Yesus tahu bahwa dia akan mengalami nasib yang sama seperti para nabi yang datang sebelum dia. Dia tidak hanya rela mengekspos dirinya pada bahaya seperti itu, tetapi dia berdoa untuk para penganiayanya dan bagi mereka yang menolak para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Apakah kita berdoa untuk musuh kita dan untuk mereka yang menentang pesan Injil hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengontraskan keinginannya untuk Yerusalem, kota suci dan bait Allah, dengan kurangnya keinginan Yerusalem untuk dia sebagai Mesias yang telah lama mereka nantikan. Yesus membandingkan kerinduannya akan Yerusalem dengan induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap pelindungnya. Mazmur 91 berbicara tentang perlindungan Tuhan dalam istilah seperti itu. Dia akan melindungi Anda dengan sayapnya, dan di bawah sayapnya Anda akan menemukan perlindungan. Mazmur 91 ayat 4. Yesus dengan rela mengarahkan wajahnya ke Yerusalem, mengetahui bahwa ia akan menghadapi pengkhianatan, penolakan, dan kematian tertentu di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, kematian di kayu salib bagaimanapun membawa kemenangan dan keselamatan tidak hanya bagi penduduk Yerusalem,
tetapi untuk semua, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nubuatan Yesus adalah pedang bermata dua, menunjuk pada kemenangannya atas dosa dan kematian, dan meramalkan kehancuran Yerusalem dan konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang yang menolak Dia dan pesan keselamatannya. Saudara-saudara yang terkasih, sementara penghancuran Bait Suci Yerusalem telah ditentukan, tetap ada bagi para penghuninya sebuah pintu terbuka yang sempit menuju pembebasan. Yesus berkata, "Akulah pintunya. Barang siapa masuk melalui aku akan diselamatkan." Yohanes 10 ayat 9. Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita masing-masing untuk memiliki akses langsung kepada Allah yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya dan yang tinggal bersama kita. Apakah kita memberi ruang bagi Tuhan dalam hidup kita? Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita, dan Dia ingin masuk ke dalam hubungan pribadi yang dekat dengan kita. Saudara yang terkasih, terimalah Dia yang adalah pemberi iman yang penuh harapan yang tak tergoyahkan, dan cinta yang abadi, dan merindukan rumah sejati yang telah disediakan Allah bagi kita di kota surgawinya, Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengaruniakan iman kepadaku. Namun aku sadar akan bahaya yang dapat menggerogoti imanku. Oleh karena itu curahkanlah daya kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga aku mampu mengatasi rintangan imanku. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.